saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Maraini Wulandari, NIM E1B019112. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Namun sebelumnya, saya akan memberikan pengertian tentang hukum pidana itu sendiri. Pengertian dari hukum pidana adalah suatu peraturan-peraturan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana mempunyai dua fungsi. Yang pertama, ada fungsi secara umum, dan yang kedua, ada fungsi secara khusus. Di dalam fungsi secara umum ada social control dan social engineering. Selanjutnya, sifat hukum pidana. Sifat hukum pidana itu adalah dia bersifat publik. Maksud dari publik di sini ialah secara menyeluruh atau secara global atau secara nasional. Selanjutnya, jenis hukum pidana. Di sini ada banyak sekali jenis hukum pidana itu. Namun yang saya sebutkan di sini adalah jenis hukum pidana dari segi isinya. Nah, dari segi isinya, hukum pidana mempunyai dua bagian. Yang pertama, hukum pidana formil, dan yang kedua, hukum pidana material. Lembaga penegak hukum pidana. Di sini ada berbagai macam lembaga penegak dari hukum pidana tersebut. Namun yang saya sebutkan di sini ada 5. Yang pertama, kehakiman, yang kedua, kejaksaan, yang ketiga, advokat, dan yang keempat, lapas, dan yang terakhir, kepolisian. Selanjutnya, pengertian dari kriminologi. Kriminologi mempunyai arti bahwa kriminologi itu adalah ilmu tentang suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya, tujuan kriminologi. Di sini, tujuan dari kriminologi itu adalah memberikan pengetahuan kepada orang lain terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Pengertian asas hukum. Di sini, pengertian dari asas hukum itu adalah suatu pemikiran yang berupa di dalam hukum konkret maupun non-konkret. Selanjutnya, asas-asas hukum pidana di Indonesia. Banyak sekali asas-asas hukum pidana yang ada di Indonesia. Yang pertama, asas nasionalitas aktif. Yang kedua, asas legalitas. Yang ketiga, asas nasionalitas pasif. Dan masih banyak asas yang berlaku di dalam Indonesia atau di negara kita yang tercinta ini. Selanjutnya, pengertian perbuatan pidana. Di sini, pengertian dari perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Selanjutnya, unsur-unsur perbuatan pidana. Yang pertama, ada kesengajaan, dan yang kedua, kealpaan, dan yang ketiga, niat. Dan masih banyak lagi unsur-unsur subjektif dari perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya, ada unsur objektif. Tadi sudah saya jelaskan unsur subjektif. Sekarang saya akan menjelaskan unsur objektif itu. Nah, di sini di dalam unsur objektif ada yang pertama merupakan kelakuan dari manusia itu sendiri. Dan yang kedua, selanjutnya pengertian hukuman. Nah, hukuman di sini mempunyai pengertian bahwa
Secara umum, hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran atau yang sudah melakukan kejahatan, maka dia akan diberikan suatu sanksi yang berupa fisik maupun non fisik atau dalam kurung psikis. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis hukuman dalam KUHP. Di sini ada beberapa banyak jenis-jenis hukuman dalam KUHP tersebut. Nah, sekarang saya akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama, pidana mati atau hukuman mati. Bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran aturan, maka dia akan diberikan hukuman mati. Selanjutnya, pidana penjara atau hukuman penjara. Seperti yang kita ketahui, banyak dari koruptor yang telah korupsi, dia akan diberikan hukuman penjara dengan waktu semaksimal mungkin sesuai berapa banyak uang yang ia ambil.